Jadi setelah Rasul tidak ada, tinggallah para sahabat. Tentu perbedaan-perbedaan ini muncul. Setelah sahabat tidak ada, tinggal tabi'in. Periode tabi'in juga muncul perselisihan pendapat. Kemudian lahir tabi'in. Setelah habis masa tabi'in, lahir namanya ulama mutaqaddimin yang disebut kaum salaf. Setelah kaum salaf tiada, zamannya habis, muncullah zaman mutaakhirin yang disebut dengan zaman khalaf. Di akhir zaman inilah banyak muncul aliran-aliran yang agama semakin jauh di benak manusia karena tantangan hidup semakin tinggi, nafsu semakin terbebaskan. Di antara fasilitas agama, artinya ilmu agama dengan kebutuhan lapangan tidak cocok. Jadi kalau bahasa ekonomi, di back kreditnya tidak seimbang. Kalau kita nafkahnya butuh 200.000 setiap hari, yang dapat 150.000, berarti 50 min kan. Jadi ketika kurang ini timbullah pikiran macam-macam. Nah, makanya di ayat Al-Quran dari 6.236 ayat Al-Quran itu 80% ayat Al-Quran itu hubungannya dengan ekonomi. Jadi ketika ekonomi ini marit, ini akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Fakta hari ini terjawab. Nabi pun pernah berkata, dengan kemiskinan membawa kepada kekufuran kan. Jadi sehingga miskin itu mempengaruhi kehidupan. Data terakhir untuk meyakinkan kita, Indonesia hari ini penduduk muslim cuma 78% muslim. Dulu kan 90% mulai Indonesia merdeka. Aceh 99%. Data tahun 2010 muslim di Aceh itu 98%. Jadi pertanyaan, apakah Islam tidak menikah? Ada. Beranak? Ada. Lalu 1% itu agama kafir masuk ke kita dari mana? Bisa saja dari mereka sedikit, dari orang kita ditarik ke mereka. Jadi angkanya bertambah. Nah, makanya sebaliknya di luar negeri, di Eropa, di Barat, kita mulai dari data agar meyakinkan di dalam kenapa muncul ini aliran-aliran sesat. Itu populasi penduduk dunia hari ini, penduduk dunia 7,7 miliar. 10 tahun yang lewat itu 6,2 miliar penduduk dunia. Muslim itu 20%. Hari ini muslim dunia 28%. Di manakah muslim yang meningkat? Di Eropa, di barat. Kenapa di barat, di Eropa meningkat? Karena di sana banyak orang-orang cerdas. Pendidikan di barat itu rata-rata S3. Kita pendidikan di Indonesia rata-rata anak metro SMP. Wajib belajar 9 tahun. Waduh, SMP kan? Wajib belajar 9 tahun SMP. Nah, coba lihat nanti data kecil. 5 tahun yang lalu kecil se-Aceh, kalau kita buat apa di BPM itu ada pelatihan kecil, ada sekdes, ada kecil, ada bendahara. Itu waktu kita tanya, rata-rata kecil itu paling tinggi SMA, SMP masih banyak, kecuali wilayah-wilayah kota yang sarjana. Tapi kalau wilayah-wilayah lain itu rata-rata paling tinggi SMA, ijazah Pak kecil. Ada yang SMP masih. Lalu ketika kita lihat di dalam dunia pendidikan ini, kadang-kadang di masyarakat memilih itu orang pendidikan rendah
lebih jujur ketimbang orang pendidikan tinggi. Itu pun jadi satu masalah. Maya urang bangai hendak doa bangun. Nya urang carang ya Allah. Itu pengun nyampe sebuah masalah. Macam kasus yang terjadi. Nah, kembali kepada persoalan, berarti ketika agama kita, modal agama, pendidikan agama kurang, muncullah salah satu mereka masuk lewat kalimat bid'ah. Ini harus benar-benar kita pahami itu bid'ah. Jangan kita terjebak dengan kalimat bid'ah. Ahlul bid'ah syarrul. Jadi ada ahli bid'ah yang jahat, artinya dilarang pada agama, yaitu syarrul khalqi wal halifah. Itu riwayat oleh Abu Naim. Ahli bid'ah itu sejahat-jahat makhluk dan tabi'an. Telah meriwayatkan akan hadis ini oleh Abu Naim, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahana sahibul bid'ah amanallahu yaumal qiyamah min fadhi'il akbar wa wafahullahu ta'ala. Siapa saja yang menolong kaum bid'ah, ahli bid'ah, niscaya disentausakan, mana disentausakan, dikekalkan di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan haru-hara terkejut yang amat besar. Mana terkejut, azab yang sangat besar, ya. Jadi terkejut dalam bahasa Melayu maknanya sesuatu yang tidak sanggup kita duga. Kita terkejut kan, tak duga. Artinya azabnya tak duga. Maka bahasa Melayu kan terkejut, azab yang besar. Kembali kepada definisi bid'ah. Bid'ah adalah man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaraddun. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Bid'ah itu adalah mengada-adakan sesuatu dari tiada. Kalau mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada sebab ada, itu tidak disebut bid'ah. Kenapa? Di dalamnya mengandung unsur, mengandung substansi, mengandung nilai-nilai. Karena yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak selalu tidak boleh. Ketika Nabi tidak melakukan, bukan berarti tidak boleh. Ada dua kemungkinan. Pertama, karena tidak ada pada masa Nabi, bisa saja tidak boleh dilakukan karena larangan. Kita lihat, dunia terus berkembang. Nabi Muhammad SAW tidak naik mobil. Apakah naik mobil itu bid'ah? Ya, karena Nabi tidak melakukannya. Tapi tidak melakukan ini apa karena tidak boleh atau karena tiada? Nabi hana geik mato, pu kana hanje ik mato atau hana mato? Hana mato. Menyemenan hana matonya bek tak pegah bid'ahnya sesat. Ik mato secara substantif itu ada. Bahkan masa Nabi gunakan unta sebagai alat transportasi. Bahkan Nabi gei unta karena saatnya adalah transportasi darat adalah unta untuk menampung barang, membawa barang, dan membantu dalam perjalanan para musafir. Apa kira-kira yang sama nilai unta pada masa Nabi dengan zaman kita? Tablo mato kijang, peta barang, peta nyak bagah truk. Tujuan sama kan? Merek pada masa Nabi adalah unta. Merek zaman kita Shogun dilawan. Toyota, Avanza, Fortune. Substansinya sama. Maka bid'ah-bid'ah seperti itu jangan masuk dalam wilayah pertengkaran. Itu sunnatullah, di mana dunia berkembang terus, tabiat zaman itu adalah kebutuhan real. Hari ini orang pakai HP. Nabi tidak pakai HP. Apakah ketika Nabi tidak pakai HP karena tidak boleh atau tidak ada HP pada masa Nabi? Kan tidak ada.
Di sinilah Islam melahirkan konsep metodologi bagaimana melahirkan ijma, qiyas, itisan, maslahah, mursalah untuk melihat substansi atau hakikat dari sebuah hukum. Maka ketemulah. Maka jangan cepat terpancing dengan kalimat bid'ah. Bid'ah manakah yang dilarang? Oleh para ulama membagi 3 dalam pandangan ulama mutakalimin. Pertama namanya bid'ah hasanah. Boleh, karena di dalamnya ada nilai-nilai walaupun Nabi tidak melakukannya. Apalagi di dalam istilah muamalah, hubungan manusia dengan manusia, itu ada teori dia. Al aslu fil muamalatin, asal pada muamalah adalah al ibahatun illa yadulla dalilun bitahrimiha, kecuali ada dalil yang lain mengharamkan itu. Selama tidak ada haram, maka kalimat itu dianggap baik, tidak disebut bid'ah yang sesat, bid'ah yang terlarang. Kita masuk dalam dunia aplikasi. Masa Nabi tidak membuat kanduri maulid. Di zaman kita membuat kanduri maulid. Apakah kanduri maulid itu tidak boleh? Lihat isi kanduri maulid. Di zaman kita membuat ini adalah salah satu aplikasi atau amaliyah masyarakat untuk menghimpun manusia, terjadi toleransi, terjadi ukhuwah Islamiyah, terjadi kebersamaan, terjadi renungan kembali siapa Nabi kita, Rasul kita. Inilah tanggal lahirnya yang butuh contoh suri tauladan. Substansinya adalah agama. Kalau ini muamalah, ambil teori umum. Kalau orang mengatakan kanduri maulid ini tidak boleh karena tidak ada hadis, misalnya tidak ada ayat, kita balik bertanya, mana ayat, mana hadis yang melarangnya? Kan tidak ada. Jadi di dalam teori logika, ketika berhimpun dua masalah, perintah hana, larangan hana, pai dua bak tengah, hukum bak tengah pun mubah, hukum taklifi kalimang, wajib, sunat, mubah, haram, makruh. Nah, mubah ini dilihat sisi zati. Ketika nilai-nilai dari mubah ini dilihat efek, dia mengandung hukum baru. Nah, kembali kepada kanduri maulid tadi. Kita contoh ini karena sudah terjadi di masyarakat agar kita mendalami persoalan ini, jangan bertengkar pada persoalan yang sama. Apa yang dilakukan oleh orang kanduri maulid? Mengundang saudara A, kampung A, Tiplu, kampung C, Tiplu. Pertanyaannya adalah, bukankah mengundang tamu itu mengandung nilai ukhuwah Islamiyah? Ya. Lalu pertanyaan agama, adakah perintah ukhuwah Islamiyah? Ada. Kalau ada, kenapa beda? Karena ada nilai. Wati tahai urang nyan kena tabi kanduri, tapu mulia jamaya. Nagaya pemulia jamaya lah agama. Banyak yang beda. Olehnya wati tabi kanduri kegok, benar enggak sedekah? Benar. Ada enggak perintah agama gayo mensedekah? Ada. Menyamanan bid'ah dalam kategori muamalah tidak ada isu. Yang jadi masalah pada 2 titik bid'ah. Ini yang harus dijaga. Pertama disebut bid'ah dalalah. Ini masuk dalam akidah dan ibadah. Karena dalam ibadah hanya nama. Luhu perakaan, baik na rencana 5 atau 2, ya kan? Bahkan sembahyang luhur 2 rakaat ala haidhan orangnya. Ilung nanti 2 ji mi sembahyang hana. Sah luhur. Han nyandalala. Milata Abraham mi sembahyang thiura semalam yang 3 tagai. Poh 12 malam. Teng lengan bahkan sembahyang hai teh nanti 3. Ji mi sembahyang tam 3 gak cik tanya.
tetap tidak boleh karena tidak mengandung unsur-unsur perintah. Wa aqimus shalah, jadi dirikanlah salat, sallu khamsakum, dirikanlah 5 waktu salat, tidak boleh 1 waktu salat. Jadi melanggar ibadah itu bid'ah dalalah dan bid'ah kabihah. Adapun di dalam tauhid, ajaran tauhid kembali kepada rukun iman, itu bid'ah dalalah dan kabihah. Tanya, Pak Tuhan hilangin yang bid'ah dalalah. Kiban Tuhan mujaro bid'ah dalalah. Kiban Tuhan namuka bid'ah dalalah. Lalu bagaimana dengan ayat Al-Quran yang mengatakan wa yabqa wajhudul jalali wal ikram? Disitulah butuh disiplin ilmu untuk mengkaji apa makna wajhun. Lahirlah wajhun, maknanya zatuhu, itu bicara metodologi, bicara cara untuk mendapatkan makna tidak bertentangan firman dengan firman, firman dengan sabda. Inilah yang maksud tadi dari tidak ada kepada ada. Tapi ketika dia tidak ada, dari sekian banyak kias-kias tidak mendapat nilai-nilai keberadaan boleh, disitulah lahir hukum-hukum bid'ah dalalah dan bid'ah kabihah. Jadi menyamanan be'lina isu tanya urang berdoa bak kubu, urang jaba kubu nyan bid'ah, urang kanduri bid'ah, nya hana isu nana. Karena ia tamang lam muamalah. Jadi muamalah hana isu ke bid'ah aja. Jadi urang mata, geblau HP, pegang rumah. Tapi menyamandum urang kepegah ikut sunnah, tahu tu mai ikut sunnah orangnya. Pegang ikut sunnah Nabi, kan Nabi rumah ke pandai. Dari ke pegang lepuk ke rumah. Nah, urang tu malam rumah dari lepuk ke rumah. Tajak warap mantang hana le lepuk ke rumah. Rumah orang Arab lebih lagak-lagak ni mak rumah awak Eropah orangnya. Nyan benda-benda CCTV lengkap teknologi lebih na monorail orangnya wati tanah tawa pana payah tayaknya. Dari di langsung monorail bak lantai keput langsung je tawaf. Paling canggih Arab orangnya. Ya. Padu boh tempat lempar jamarah, truk bak lantai put. Nan tambang lantai 1, lantai 2, lantai uatnya langsung dari monorail, dari Masjidil Haram, kudi, langsung tamang kena. Itu bantuan Turki. Nah, Nabi cuman hana monorail zaman pakai punasah lempar jamarah taik monorail. Ini buatnya lidapui lah. Yang punya monorail pi hana sopir, yang kalam, hana sopir. Truk buat tedang hana datai peluang lam. Bet oh tajak dak kele. Malaysia ne monorail. Ana sopir je. Tunum itu. Semua teknologi telah terukur. Nah, jadi hal inilah dunia terus berkembang, maka di dalam dunia muamalah, dalam sisi muamalah tidak ada isu yang membuat terlarang, yang membuat kita harus bertengkar di wilayah itu. Yang menjadi masalah bid'ah adalah pada 2 titik, yaitu bid'ah dalalah, bid'ah kabihah pada ibadah dan pada tauhid. Jadi muamalah hana je. Mata urang mendoa, urang kauri. Man pajuhubu kupu hadis mentari pajuhubu. Dah hana hadis pajuhubu dia berjuhubu kan kebutuhan ti. Urang pakai baju ya kebutuhan. Jadi hal-halnya tidak masuk dalam wilayah yang terlarang.